Tante Lauza bilang kepada Aurel nih guys bahwa nanti malam akan ada pesta di mana Rangga itu disuruh Bu Lauza untuk melakukan yang namanya adalah pertunangan di rumah dia. Karena apa? Karena dia mau membuat anaknya Kania itu ditinggalkan sendiri oleh Rangga semacam itu. Aurel mendengar percakapan yang menyatakan bahwa Rangga itu akan melakukan namanya pertunangan, dan otomatis membuat Aurel sangat sedih banget dan dia tidak terima seperti itu loh. Dia marah kepada Tante Lauza padahal sesuai dengan kesepakatannya bahwa kalau bisa ya kan anaknya Kania tidak menikah dengan Rangga semacam itu loh guys. Namun kenapa jadi malah bertunangan? Dan ini memang adalah salah satu ya yang diinginkan oleh Bu Lauza, yang menyatakan bahwa Bu Lauza itu sendiri menginginkan bahwa Rangga nantinya meninggalkan anaknya Kania seperti itu karena anaknya akan didekatkan dengan Dimas semacam itu oleh Rangga dengan tersendirinya semacam itu. Dan ini adalah salah satu memang triknya seperti itu, rencana yang dibuat oleh Tante Lauza. Karena Tante Lauza itu memang tidak mau ya guys ya, dia terlihat jahat di depan anaknya semacam itu, makanya dia menyuruh dengan baik-baik Rangga untuk bertunangan kemudian meninggalkan semacam itu, karena itu sudah menjadi rencananya sejak awal. Dan kemudian dia bilang kepada Aurel untuk bersabar, dia tidak akan pernah mengkhianati Aurel. Karena apa? Aurel yang sangat mencintai Pak Rangga. Karena walau bagaimanapun dia menginginkan Rangga, namun sayangnya Rangga mencintai Kania. Sayang sekali hubungan Rangga dan juga Kania ditentang oleh ibunya sendiri yang justru malah bekerja sama dengan Aurel semacam itu nih guys untuk membuat mereka itu berpisah. Benar-benar Tante Lauza ini ya guys ya bekerja sama dengan Aurel yang justru seharusnya dia itu berpihak kepada anaknya Kania untuk memberikan persetujuan. Hanya karena umur ya, hanya karena usianya yang begitu sudah banyak dan jauh nih guys ya, dianggap seperti omnya sendiri, membuat Tante Lauza ini nggak suka dengan Rangga. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, ada Ibu Cherry yang sengaja mendatangi Dennis dan meminta Dennis ini untuk ya diajak jalan bareng, untuk makan bareng, makan siang bareng semacam itu. Makanya dia tanya apakah dia sudah makan siang atau belum, dan ternyata Dennis belum. Kemudian mau diajak jalan atau makan di restoran semacam itu nih guys ya. Dan kemudian nih guys ya, di situ ya guys ya, ternyata ada Namira yang tidak suka nih guys melihat Dennis ya kan diajak jalan oleh ibu Cherry, padahal dia sudah membikinkan makanan semacam itu buat ya bekal dia untuk dimakan gitu loh bersama-sama dengan ya Namira. Namun sayangnya nih guys, Namira benar-benar sangat kesal karena makanan dia nggak jadi diberikan kepada Dennis, padahal dia bikin susah-susah dari pagi semacam itu loh guys. Ternyata makanannya nggak dikasih. Nah di situ nih guys ada Radit nih guys. Radit ini nih guys ya, karena dia mau mendekati Namira, apapun akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan cintanya Namira, karena Namira itu kan bawa makanan banyak di situ. Makanya dia pengen guys makanannya Radit itu diminta untuk dia semacam itu, dan dia mau membantu menghabiskan semacam itu. Apapun dilakukan guys oleh Radit untuk bisa mendapatkan perhatiannya Namira, supaya Namira itu mau nih guys makanannya dikasihkan ke dia. Dan kemudian dia terus guys, terus ya bertanya gitu, dan kasihan juga kan makanannya nanti kan mubazir kalau tidak habis macam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, akhirnya karena dibujuk terus oleh Radit, akhirnya membuat Namira memberikan makanannya, namun dengan catatan bahwa dia itu tidak boleh bicara semacam itu. Itu kesepakatan bareng semacam itu. Kalau tidak dia disuruh pergi dari situ semacam itu nih guys ya. Kemudian dia diem aja semacam itu nih guys ya, dan dia terus memandangi Namira. Namira itu tidak suka dipandangin semacam itu loh guys, dan dia diem aja seperti itu. Bagaimana dia mau menjawab pertanyaannya? Kan di situ kan dia sendiri yang bilang bahwasanya untuk tidak usah banyak ngomong. Kemudian dia menuliskan dia sendiri gak boleh banyak bicara. Dia yang nyuruh bahwa dia itu nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong seperti itu nih guys. Dan akhirnya dia sadar, oh iya tadi kan dia ngomong bahwa dia nggak boleh bicara selama makan di depannya Namira semacam itu. Dan akhirnya dia mengiyakan semacam itu. Tiba-tiba dia memberikan clue nih guys bahwa dia itu pengen minum, karena dia nggak boleh ngomong, dia hanya memberikan clue. Nah membuat Namira itu bingung, dan ternyata Namira akhirnya memberikan minuman karena dia terus memandangi Namira untuk mencari perhatiannya Namira. Dan bahkan di situ nih guys ya,
pengen botolnya itu dibukakan oleh Namira semacam itu nih guys, dan dia benar-benar mendapatkan perhatian dari Namira semacam itu nih guys, dan ternyata akhirnya dia bisa loh guys mendapatkan perhatiannya Namira. Bahkan di dalam hati dia merasa bahwa makanan buatannya Namira tuh ternyata enak juga. Namira tuh sebenarnya cantik, makanan yang dibuat dia juga enak-enak semacam itu. Tiba-tiba nih guys dia pergi nih guys, malahan justru malah teman dia yang disuruh untuk dipandangin semacam itu. Karena apa, dia nggak suka guys kalau Namira tuh dipandangin Rati terus-terusan semacam itu loh guys. Sementara Dini nih guys ya, itu kan baru kelar kampus ya guys ya, karena dia kan pekerjaannya ngajar semacam itu. Tiba-tiba ketika dia baru pulang kampus, dia melihat bahwa ban motornya itu kempes semacam itu nih guys. Dan karena ban bocornya, dan karena di situ banyak kempes, bocor semacam itu, membuat dia bingung nih guys. Waduh, gawat banget, padahal tadi pagi itu kan ketika berangkat ke kampus nggak apa-apa gitu loh, kok tiba-tiba bannya bocor semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ada temennya dosen di situ juga yang mengajak untuk ya numpang gitu loh, ngajak dia untuk diantarkan pulang semacam itu, memberikan tumpangan kepada Dini untuk diantarkan pulang. Namun sayangnya Dini tidak mau nih guys, karena walau bagaimanapun dia tidak suka dengan dosen itu nih guys, temannya itu. Namun dia terus mendekati Dini nih guys ya, karena memang suka dengan Dini sejak lama. Apalagi Dini itu kan sudah jadi janda setelah Andrew itu meninggal semacam itu, dan itu kesempatan bagi dia untuk bisa dekat dengan Dini. Namun sayangnya Dini itu nggak mau, apalagi dia tuh kan baru berkabut ditinggal suaminya. Kok malah sudah ada orang yang mendekati dia semacam itu. Sebenarnya orang tersebut temannya hanya menumpangi saja semacam itu, nggak lebih. Ya walaupun dalam hatinya memang dia juga pengen mencari perhatiannya Dini, namun sayangnya Dini benar-benar menolak dan dia tidak suka, dan langsung mencari angkot semacam itu loh guys. Jadi langsung pergi naik angkot semacam itu, dan kemudian orang tersebut sangat kecewa nih guys karena tidak bisa mendapatkan Dini. Ya walau bagaimanapun Dini kan sekarang sudah janda, jadi dia akan berleluasa untuk dekatin Dini semacam itu loh guys, dan meniakan nama Dini semacam itu. Walau bagaimanapun dia suka dengan Dini. Nah ketika berada di angkutan, tanpa dia sadari dia melihat di depan dia itu ya guys ya, di samping dia itu ternyata ada Pak Bram. Dan Pak Bram itu tersenyum kepada Dini semacam itu loh guys. Dan otomatis depan dia itu karena memang Pak Bram, ya kan, dia itu bingung nih guys loh, kenapa Pak Bram semacam itu. Namun ternyata ketika dipanggil Pak Bram di situ nggak ngaku. Akunya malah namanya adalah Bambang semacam itu. Mungkin salah orang katanya seperti itu. Nggak mungkin salah orang. Jelas-jelas ini mukanya adalah mukanya Pak Bram. Jadi nggak mungkin di situ dia salah orang. Dan akhirnya membuat Dini ini pindah tempat, dia tempat duduk. Kemudian dia berusaha untuk menelpon Sakinah. Karena di situ nih guys ya, dia pengen tanya benar enggak di situ Pak Bram atau tidak semacam itu loh guys ya. Dan kemudian Sakinah mendapatkan telepon dari Mbak Dini yang menyatakan bahwa dia pengen tanya semacam itu. Nah di situ sebenarnya ya ada apa ya membuat Mbak Dini itu telepon, mungkin barangkali ada penting. Kemudian dia mengangkat teleponnya, kemudian dia bertanya kenapa. Dan kemudian di situ nih guys ya, dengan sangat pelan-pelan Dini itu bertanya kepada Sakinah, apa benar Pak Bram itu masih di penjara atau tidak semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, membuat Sakinah ini menceritakan bahwa Pak Bram itu sudah meninggal ketika terjadi kebakaran di sel semacam itu ya. Dan Pak Bram itu sudah tidak ada semacam itu. Mendengar kabar bahwa Pak Bram itu ternyata sudah meninggal, berarti dia berpikir di depan dia itu bukanlah Pak Bram, berarti bener Bambang semacam itu. Ya walaupun dia nggak tahu guys, itu adalah rencananya dari Bram sendiri untuk bisa mendapatkan Dini, untuk bisa memacari sekaligus menikahi untuk jadi istri kedua dia semacam itu. Sakinah tidak tahu, semua keluarga tidak tahu bahwa Bram itu masih hidup semacam itu loh guys. Dan di situ Dini juga bingung guys. Kenapa? Karena dia salah orang lagi. Dikiranya di depan dia memang adalah Pak Bram, dan kemudian membuat dia itu minta maaf semacam itu, bahwa ternyata bukan Pak Bram. Kenapa? Karena memang wajahnya itu mirip banget dengan Pak Bram semacam itu. Nah kemudian orang tersebut mengatakan bahwasanya iya memang kita tuh harus curiga kepada orang, ya mungkin orang itu berniat jahat atau semacamnya. Ya padahal dia sendiri memang Pak Bram, dia sendiri kan memang patut dicurigai semacam itu loh guys. Namun dia bilang seakan-akan memang dia itu bukanlah Bram. Ya walaupun kenyataannya dia adalah Bram. Hanya saja di situ Dini ditipu daya nih guys. Dia tidak tahu niat liciknya Pak Bram untuk mendapatkan Dini. Jadi di situ memang ada
hal yang tidak mengenakan sebenarnya ya, yang akan terjadi seperti itu tanpa Dini sadari bahwa Dini itu didekatin oleh Pak Bram untuk jadi istri kedua. Nah sementara itu nih guys ya, ada Fadil yang mengajak kedua istrinya untuk ke jalan-jalan nih guys ya, untuk beliin baju kedua istrinya semacam itu. Jadi hari ini kedua istrinya boleh beli baju apapun akan dibelikan oleh Fadil, dan mereka berdua seneng banget nih guys ya, karena mau beliin baju yang dibeliin oleh Fadil semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Alia yang mau tanya kepada Fadil mengenai bajunya yang ia pilih kira-kira pas gak ya, cantik gak ya dipakai. Kemudian Fadil mengiyakan cantik. Begitupun dengan Flora yang tanya kepada suaminya Fadil, guys apakah ketika memakai pakaian ini dia terlihat cantik, dan benar dia cocok dengan pakaian itu dan cantik seperti itu. Dan kemudian mereka itu berusaha untuk beli baju yang lain lagi. Ternyata di pilihan baju kedua itu yang dipegang ternyata sama. Nah itu jadi rebutan. Di situ Fadil bingung nih guys ya dengan sikap kedua istrinya. Ternyata repot juga yang beliin dua baju istrinya semacam itu loh guys. Nah ternyata di situ nih guys ya, karena jadi rebutan akhirnya membuat Fadil ini memberikan solusi lebih baik cari baju yang sama semacam itu. Jadi biar di situ ayah nggak ngambek, ya udah beli baju yang sama aja yang warnanya samaan gitu loh, cari yang lain warnanya sama semacam itu, kenapa harus ribet. Dan di situ Fadil memang bingung ya guys ya, punya dua istri ternyata cukup repot juga nih guys. Nah sementara itu juga ada Dennis yang ditelepon nih guys ya oleh mamanya, karena memang mamanya menabung ada acara yang sangat penting sekali. Di situ nih guys ya, mamanya tanya apakah di situ anaknya Dennis masih bekerja semacam itu, dan kemudian di situ anaknya menjawab ya ini masih jam kerja semacam itu. Nah karena memang ini masih jam kerja, makanya itu mamanya itu sengaja mengundang ya Ibu Cari untuk datang ke pertunangan anaknya semacam itu, dan diharapkan bagi Dennis untuk mengadakan dan mengajaknya datang ke rumah dia semacam itu, dan kalau bisa ajak Rati juga semacam itu untuk datang ke rumah dia semacam itu loh guys. Dan setelah mendapatkan telepon kemudian bilang kepada Ibu Cari bahwa dia itu diundang ke acara pertunangan anaknya, adiknya bernama Kania semacam itu. Mendapatkan undangan tersebut membuat dia senang banget karena diundang Ibu Lauja nih guys, bahwa akan ada acara bahagia pertunangan semacam itu loh guys. Dengan senang hati dia menyambutnya. Begitupun juga dengan Rati nih guys, yang diajak nih guys untuk datang ke pertunangannya. Jadi di situ Mama Lauja juga menginginkan Radit untuk datang. Mendengar kabar seperti itu tidak membuat Namira suka kepada Radit. Ngapain Radit diundang? Yang memang yang undang kan memang Ibu Lauza, dan juga yang mengatakan adalah Denny sendiri semacam itu. Kan Radit itu tinggal sebatang kara, walau bagaimanapun kan juga harus baik ke Radit. Semua yang bekerja di tempat sini itu sudah dianggap keluarga. Di situ nih guys ya, membuat Namira itu nggak suka nih guys ya, kenapa Radit diajak semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Radit tahu betul bahwa kecemburuan itu tidaklah baik. Nantinya kalau dia sering marah-marah membuat ya dia akan jatuh cinta loh semacam itu nih guys ya, membuat Namira ini semakin sebal nih guys ya dengan Radit semacam itu, karena dia nggak suka nih guys. Nah kemudian nih guys ya, usai naik angkot kemudian dia turun tuh guys ya, ternyata di situ Pak Bambang yang mengaku Pak Bambang ya, Pak Bram yang mengaku Pak Bambang ini juga turun di tempat yang sama. Katanya dia itu tinggal di jalan yang sama dengan Dini semacam itu. Nah kok bisa kebetulan? Dan kalaupun kebetulan, kenapa selama ini ya di situ Dini nggak pernah melihat wajahnya Pak Bambang? Dia bilang bahwa dia baru pindahan semacam itu. Ya memang sudah diprogram oleh Pak Bram untuk bisa mendekati Dini semacam itu. Dia berharap bahwa Dini akan jadi istri keduanya, istri mudanya di Bandung, istri tuanya itu ada di Jakarta. Dan ini memang keinginan dari Pak Bram untuk bisa mendapatkan hatinya Dini nih guys. Apapun akan dia lakukan mengejar cintanya Dini semacam itu. Sementara Kak Nia yang masih bersiap-siap nih guys ya, dia make upan, dia terlihat cantik, kemudian mendapatkan pujian di situ dari Sakinah semacam itu. Sakinah memuji bahwa dia tuh terlihat sangat cantik banget seperti itu. Nggak nyangka banget semacam itulah, apalagi nanti pas acara nikahan ya, itu akan jauh lebih cantik banget, akan bikin pangling seperti itu nih guys. Mendapatkan pujian semacam itu membuat adiknya yang bernama Kania itu seneng banget seperti itu. Memang dia lakukan ini semua untuk bisa mengikat Rangga pastinya. Dan di situ nih guys ya, Sakinah juga berpesan apapun yang telah terjadi usai pertunangan, usai pernikahan pun dia harus tetap fokus
ya kuliahnya, dia harus tetap menyelesaikan kuliahnya juga semacam itu, dan pastinya juga dong dia akan menyelesaikan kuliahnya dan akan membuat mamanya bangga semacam itu. Jadi di situ Sakinah mengingatkan yang terbaik. Walaupun dia menikah, dia jangan lupa sekolahnya untuk diselesaikan semacam itu. Karena dia kan juga masih maba gitu loh. Statusnya kan baru semester 1 juga semacam itu loh guys. Sementara Rian akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekati Kania nih guys. Padahal Kania itu kan mau tunangan ya guys ya. Dia itu mau bikin aneh-aneh lagi nih guys. Bikin macem-macem lagi nih guys. Ya, dia berusaha untuk mengirimkan ya kue semacam itu. Padahal tidak ada yang memesan kue. Namun dia bilang bahwa pesanan itu dari Pak Mario atau papanya Kania yang memesan kue semacam itu. Karena mendengar yang memesan kue adalah Pak Mario membuat satpam rumah dia itu mengatakan iya saja semacam itu. Karena kan mau ada acara tunangan semacam itu. Padahal itu tidak tahu bahwa kue itu adalah dari Rian semacam itu loh guys. Sementara Mimi yang masih beres-beres untuk diajak siap-siap semacam itu. Kenapa? Karena acaranya mau mulai. Nah, sementara Sakinah yang sudah siap, itu ditanya tuh gimana dengan Kania. Apakah Kania itu sudah siap semacam itu, dan Kania memang masih siap-siap, dan ternyata Kania sudah ada di depan dan dia siap-siap semacam itu. Dan ternyata memang itu terlihat sangat cantik banget buat Kania. Kania terlihat sangat cantik, membuat papanya itu pangkling banget semacam itu, bahwa dia itu terlihat sangat cantik banget gitu loh guys. Dan di situ Bibi Mimi juga memuji bahwa Kania terlihat sangat cantik banget semacam itu loh guys. Jadi benar-benar senang semacam itu loh guys, dan semua orang benar-benar memuji, Sakinah pun memuji, semua keluarganya memuji dan berharap bahwa pernikahan ini adalah pernikahan kebahagiaan. Tunangan ini akan lanjut ke pernikahan yang membuat anaknya bahagia semacam itu, walaupun mereka semua nggak tahu ini semua adalah rencananya Tante Lauza untuk bisa membuat anaknya itu pergi dan tidak menikah dengan Rangga semacam itu. Setelah mendapatkan kue dari Rian, kemudian dia ngomong dan memberikan kue tersebut kepada Pak Mario. Nah, Pak Mario bingung bahwa dia tidak memesan kue sama sekali. Mungkin yang memesan adalah Sakinah. Ternyata Sakinah juga tidak memesan. Mungkin anaknya barangkali ya Kania. Namun sayangnya Kania juga tidak memesan. Lah terus siapa dong yang memesan? Mungkin di situ Mama Lauza kali ya yang memesan semacam itu nih guys. Dan karena membicarakan mungkin itu adalah Tante Lauza yang memesan, ya udah deh Tante Lauza. Kemudian nih guys, akhirnya semua orang berkumpul nih guys. Dimana di situ Radit telah datang bersama-sama dengan Dennis. Dennis juga sudah selesai bekerja dan dia siap di situ karena acaranya juga pasti akan siap semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, tentu semuanya disambut hangat nih guys ya, bahwa ternyata Ibu Cherry juga datang dan memberikan rasa bahagia pastinya ya buat ya ucapan selamat pastinya buat Kania semacam itu yang mau melangsungkan pertunangan. Nah di situ juga ada Radit nih guys, dan karena adanya Radit ini guys ya diperkenalkan tuh ya biar Kania tahu bahwa ini adalah Radit semacam itu. Radit itu adalah teman kerjanya ya Dennis, padahal dia tidak tahu bahwa memang papanya kenal dengan Radit yang akan dijodohkan dengan Namira semacam itu nih guys ya, semacam itu loh guys. Jadi memang Kania itu nggak tahu bahwa dia yang akan dijodohkan dengan Namira semacam itu loh guys. Dan Namira itu sangat tidak suka dengan dia. Namun sementara itu nih guys ya, kedatangan Radit tentu saja disambut oleh semua orang. Kania pun membolehkan dia datang, walau bagaimanapun kan acaranya kan acara bahagia ya, nggak apa-apa dong dia hadir semacam itu. Dennis ya, Sakinah, semuanya pasti suka dengan Radit untuk datang ke acara pertunangannya adiknya Kania semacam itu. Namun berbeda dengan Namira nih guys yang tidak suka. Apalagi ternyata Radit itu justru malah diajak mau host tour rumah dia semacam itu. Pak, ya Mario mau mengajak dia host tour, dan ternyata hal tersebut tidak disukai oleh Namira. Kenapa diajak host tour orang yang baru kenal kok malah diajak host tour rumahnya? Kenapa semacam itu? Ya memang sebenarnya dia itu nih guys ya nggak tahu aja bahwa dia itu bukan ngajak host tour, melainkan untuk bilang nih guys ya, karena memang Pak Mario itu kenal betul siapa Radit ya, itu anak dari teman dekatnya Pak Mario itu sendiri nih guys yang diminta bantuan untuk mendekati Namira. Namun sayangnya Namira itu tidak tahu. Karena Namira itu jutek banget sikapnya ya guys ya, membuat pastinya Radit tidak akan gampang untuk mendapatkan Kania, mendapatkan
Namira semacam itu. Makanya Pak Mario itu mengajak dia untuk kostur, padahal untuk ngasih tahu bahwa Namira memang orangnya jutek semacam itu. Namun bagi Radit ini merupakan challenge buat dia untuk bisa menaklukkan hatinya Namira, karena dia yakin bahwa dia bisa menaklukkan hatinya Namira semacam itu. Mendengar kabar yang sangat optimis banget dari Radit membuat Pak Mario merasa sangat lega banget, karena pastinya sangat tidak mudah untuk bisa menaklukkan hatinya Namira semacam itu dengan kejutekan dia. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Ibu Lauza yang datang nih guys ya, bersama dengan Aurel. Nah, kedatangannya Aurel ini tentu saja pada awalnya tidak disambut ya guys ya oleh anaknya Kania. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa Aurel adalah orang yang telah menghancurkan ya hidup dia dengan Rangga. Karena dia kan suka dengan Rangga, kenapa dia hadir? Makanya membuat Kania merasa sangat marah banget kepada mamanya. Kenapa di situ mamanya justru malah mengajak Aurel semacam itu loh. Dan di situ Aurel sengaja nih guys ya minta maaf. Dia berpura-pura nih guys ya untuk hadir dan minta maaf kepada Kania bahwa dia akan melupakan masa lalunya dan menerima bahwa Rangga akan bertunangan dengan Kania. Dia minta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Makanya dia mau minta maaf dan berjabat tangan nih guys. Dan mamanya itu berharap bahwa anaknya Kania itu mau memaafkan Aurel semacam itu atas perbuatan dia mau merebut Rangga, yang memisahkan Rangga dengan pastinya Kania semacam itu loh guys. Dan di situ dia nggak bisa memaafkan. Sebenarnya susah bagi dia nih guys. Namun dia berusaha nih guys ya untuk memaafkan. Akhirnya dia berusaha untuk memaafkan atas segala semua yang telah terjadi nih guys ya. Dan dia mau menerima dan berjabat tangan dengan Aurel, walaupun hal ini sangat berat buat dia. Namun dia itu memaafkan. Nah, karena dia sudah memaafkan dan berjabat tangan, semua orang mendukung sikap baiknya seperti itu. Dan bahkan Sakinah menganggap bahwa sikap adiknya Kania itu sudah sangat dewasa banget nih guys, bahwa dia udah menjadi wanita dewasa. Nah, mamanya suka nih guys ketika Kania itu memaafkan Aurel dan sudah menjadi wanita dewasa dan akan bertunangan dengan Rangga, bahwa dia sudah sangat dewasa. Kemudian Mama Lauza itu ditanya terkait kue yang ia beli semacam itu. Dia nggak ngerasa ngebeli kue sama sekali, padahal kue itu jelas-jelas kue dari Rian. Dan itu membuat pertanyaan bagi semua orang nih guys, karena memang nggak ada yang tahu dan nggak ada pesan kue sama sekali. Nah, akhirnya nih guys yang membuat Kania ini berpikir apakah kue tersebut itu dari Rian, karena Rian kan biasanya cari masalah, dia selalu cari masalah semacam itu. Apakah benar kue itu dari Rian? Nah, ini yang jadi masalahnya nih guys ya. Hal tersebut membuat Kania benar-benar sangat sedih jika itu dari Rian. Ini pasti